Di pinggiran Yogyakarta, megahnya rumah ini menyimpan rahasia gelap. Indah di siang hari, tapi saat malam tiba, angin berhembus melewati pendopo kosong, membawa dengan sendirinya sebuah misteri. Suara gamelan pelan sering terdengar dari dalam pendopo, padahal tidak ada siapa-siapa. Awalnya dianggap hanya angin. Sampai suatu malam, penjaga rumahnya, Pak Sastro, mengalami sesuatu yang mengerikan. Malam itu sekitar pukul 1:70, kabut tipis mulai turun di halaman rumah. Pak Sastro sedang duduk di kursi bambu dekat pendopo ketika tiba-tiba, ting, tong, ting. Suara gamelan terdengar sangat pelan. Ia berdiri dan melihat ke dalam pendopo. Suara gamelan itu semakin jelas. Padahal tidak ada alat gamelan yang dimainkan malam itu. Perlahan Pak Sastro melangkah masuk. Saat ia sampai di tengah pendopo, suara itu tiba-tiba berhenti. Hening, sangat hening. Namun ketika ia hendak berbalik keluar, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakang salah satu tiang besar. Pak Sastro menatap ke arah bayangan itu, tapi saat didekati, tidak ada siapa-siapa. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga sekitar mulai memperhatikan sesuatu yang aneh dari rumah besar kosong itu. Dari luar pagar, terkadang terlihat lampu kamar lantai atas menyala sendiri. Padahal rumah itu seharusnya kosong. Seorang pemuda yang lewat akan bersumpah pernah melihat bayangan seseorang berdiri di balik tirai jendela. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap keluar. Ketika pemuda itu mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas, lampu kamar itu tiba-tiba mati dan bayangan itu menghilang. Suatu hari seorang sesepuh kampung datang melihat rumah itu. Ia berkata pelan kepada warga, "Pendopo rumah ini dibangun dari kayu-kayu tua yang sangat lama. Kadang tempat lama membawa cerita lama. Namun ketika malam turun dan kabut menyelimuti halaman, pendopo kayu itu sering terasa seolah tidak benar-benar kosong. Kadang terdengar langkah pelan, kadang suara gamelan samar, dan kadang bayangan berdiri diam di jendela lantai atas, seolah seseorang masih menjaga rumah itu dari dalam kegelapan." Malam itu, udara di sekitar rumah besar Soimah Pancawati terasa sejuk membeku. Jam menunjukkan pukul 1:30. Pak Sastro, sang penjaga, merasa rumah ini berbeda sejak beberapa hari terakhir saat malam tiba. Tiba-tiba, ting, tong, ting. Suara gamelan terdengar sangat pelan dari arah pendopo yang gelap. Siapa itu? Langkahnya pelan. Kayu lantai pendopo berderit di setiap injakannya. Sangat menegangkan. Saat ia sampai di tengah pendopo, hening. Sangat hening. Di tengah malam, pendopo itu sepi. Tiang-tiang kayu besarnya berdiri seperti bayangan hitam yang menakutkan. Lalu, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di balik salah satu tiang besar itu. Satu langkah, dua langkah, namun ketika ia sampai di sana, tidak ada siapa-siapa. "Ah, mungkin cuma perasaan," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia melangkah turun, suara gamelan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Pak Sastro langsung menoleh. Pendopo itu kosong, tapi ia merasa seperti sedang diawasi dari kegelapan. Malam itu Pak Sastro tidak berani kembali ke pendopo. Dan sejak saat itu, setiap kali jam menunjukkan lewat tengah malam, pendopo rumah besar itu tidak pernah benar-benar terasa sepi lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, angin malam bertiup lebih kencang. Kabut tipis kembali turun menyelimuti rumah besar itu. Tiba-tiba ia melihat sesuatu. Sebuah lampu di jendela lantai atas menyala. Siapa yang menyalakan? Lalu, Pak Sastro melihat sebuah bayangan berdiri di balik tirai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap keluar jendela. Pak Sastro merinding. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya bayangan pohon, katanya menenangkan diri. Namun bayangan itu terlihat terlalu jelas untuk sekadar bayangan pohon.
Perlahan Pak Sastro melangkah mendekat. Langkahnya terasa berat. Jantungnya berdetak semakin cepat, seolah sedang menatap ke arahnya. Tiba-tiba, lampu di jendela itu padam, gelap. Sekejap saja bayangan itu menghilang. Pak Sastro berdiri terpaku. Tidak ada apa-apa lagi, hanya rumah besar yang sunyi dan kabut yang semakin tebal. Namun saat ia hendak berbalik pergi, dari arah pendopo terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Langkah kaki pelan di lantai kayu. Padahal tidak ada siapapun di sana. Pak Sastro tidak berani melihat ke belakang. Ia langsung berjalan cepat menuju pos jaga. Rumah besar itu mungkin terlihat kosong, tapi sesuatu di dalamnya seolah masih terjaga setiap malam. Sejak malam, ketika Pak Sastro melihat bayangan di jendela atas, ia mulai merasa ada yang tidak biasa. Awalnya mereka hanya tertawa kecil. Mungkin cuma bayangan lampu, kata salah satu warga. Namun, beberapa hari kemudian, seorang sesepuh kampung yang paham sejarah bangunan lama datang berkunjung. Saat Mbah Wiryo masuk ke pendopo, ia langsung berhenti di tengah lantai kayu. Ia menutup mata beberapa saat. Pendopo ini dibuat dari kayu jati yang sangat tua. Kayu yang pernah menjadi bagian dari bangunan lama. Kadang, tempat yang sangat lama menyimpan cerita lama juga. Create. Tentang kayu tua dan cerita lama. Sejak malam itu, Pak Sastro tidak pernah lagi berani berjalan melewati pendopo ini sendirian setelah tengah malam. Karena ia selalu merasa pendopo ini tidak pernah benar-benar kosong. Yang menunjukkan 02.40 dini hari. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari arah pendopo. Krit, krit. Suara lantai kayu. Seperti ada seseorang berjalan perlahan. Bayangan itu sangat samar. Tidak jelas wajahnya. Hanya bentuk seperti seseorang yang berdiri diam. Pak Sastro mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya permainan cahaya. Namun beberapa detik kemudian, bayangan itu seperti bergerak sedikit. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Lampu pendopo bergoyang. Bayangan itu pun ikut bergeser di lantai kayu. Ting, tong, ting. Suara gamelan kembali terdengar dari dalam pendopo. Padahal tidak ada alat yang dimainkan. Bayangan itu perlahan menghilang ke arah bagian dalam rumah. Pak Sastro langsung berdiri, namun ia tidak berani mengejar. Namun saat ia hendak kembali ke pos jaga, ia mendengar sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Suara langkah kaki dari lantai atas rumah, pelan, berjalan perlahan. Rumah besar itu selalu sunyi. Sampai malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan itu berjalan menuju lantai atas. Ini bukan lagi perasaan. Pukul 3 pagi, cahaya aneh menyala dari jendela. Bukan lampu biasa. Rasa penasaran mengalahkan takutku. Aku harus tahu. Dari dalam terdengar bisikan seolah memanggilku. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Pak Sastro langsung keluar dari rumah dan menutup pintu dengan cepat. Ia berdiri di halaman dengan napas terengah-engah, yakin ada sesuatu di dalam rumah itu yang tidak suka dilihat. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk menemui Mbah Wiryo, sesepuh kampung yang mungkin tahu rahasianya. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, Mbah Wiryo menatap lama ke arah tiang-tiang pendopo yang sunyi. Lalu ia berkata pelan, Namun yang membuat Pak Sastro merinding adalah ia merasa seperti ada bayangan bergerak di antara cahaya lilin itu. Bayangan itu tidak jelas. Kadang terlihat, kadang menghilang,
seolah ada seseorang berjalan mengelilingi lilin-lilin tersebut. Pak Sastro menahan napas dan membuka pintu. Kriit. Suara bisikan itu tiba-tiba berhenti. Ruangan menjadi sangat sunyi. Di sana memang ada beberapa lilin menyala. Namun, tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Bayangan yang tadi ia lihat sudah menghilang. Pak Sastro mundur perlahan saat ia hampir keluar dari rumah. Angin dingin tiba-tiba berhembus melewati lorong. Dari arah tangga, terdengar suara yang membuat tubuhnya kaku. Langkah kaki pelan, semakin dekat. Metamfetamin tidak jahat, tapi ada sesuatu yang masih menjaga. Menjaga apa, Mbah? Dahulu, di tanah ini berdiri sebuah pendopo milik seorang seniman gamelan. Saat rusak, kayu jatinya dipakai kembali untuk membangun rumah ini. Pedang, kenangan dari tempat lama tidak benar-benar pergi. Mungkin bukan sesuatu yang jahat. Mungkin hanya jejak dari masa lalu yang masih tersisa. Malam itu, sekitar pukul 3 dini hari, Pak Sastro kembali berjaga. Ia duduk di kursi bambu seperti biasa. Beberapa menit kemudian, ia kembali mendengar suara yang familiar. Ting, tong, ting. Suara gamelan terdengar pelan dari pendopo. Namun kali ini Pak Sastro tidak merasa takut, seolah ada seseorang yang sedang memainkan musik lama dari masa yang sudah lewat. Beberapa detik kemudian, suara itu perlahan menghilang bersama angin malam. Pendopo kembali sunyi. Rumah besar itu tetap berdiri megah, sunyi, tenang,